Amin Rais, Cak Nun, Rizik, dan banyak lagi. Mereka terlalu tebal muka, tidak merasa malu, parahnya lagi jarang merasa bersalah, dan sulit meminta maaf meskipun bersalah. Mereka ini orang-orang yang parah, paket komplit. Kalau mau melihat sikap mental tidak mudah goyah, tirulah Jokowi. Mau belajar sabar level dewa, Jokowi adalah masternya. Tidak mudah bersabar di saat banyak serangan hinaan bertubi-tubi. Tapi kalau mau belajar gampang marah, kebablasan mengoceh, belajarlah dari kelompok sebelah. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Setelah berhasil bernapas lega karena Partai Umat berhasil lolos verifikasi faktual KPU, Amin Rais sepertinya kembali ke settingan semula, yaitu sosok yang suka menyindir. Ini terkait dengan kisah Fir'aun yang menjadi viral karena diceritakan oleh Cak Nun saat mengata-ngatai Jokowi. Jokowi diibaratkan seperti Fir'aun. Amin Rais lalu kemudian menceritakan kisah tersebut. Pertanyaannya adalah, kenapa tiba-tiba dia ikut bahas soal Fir'aun? Apakah Amin Rais membahas hanya untuk hiburan saja? Rasanya tidak mungkin. Apakah dia membahas itu karena tidak tahu lagi mau bahas topik apa? Tidak mungkin juga. Ini pasti ada kaitannya dengan penggiringan opini yang mengarah pada ucapan kontroversial dari Cak Nun. Dia kemudian mengaitkannya dengan kondisi saat ini, agar kisah Fir'aun bisa diambil sebagai pengingat dan pelajaran moral yang tak boleh diulangi seorang penguasa. Amin Rais juga menyebut bahwa Fir'aun diceritakan memiliki kaki tangan yang sebelumnya juga sempat disebutkan Cak Nun dalam ceramahnya. Lalu dia bilang ada pengikut Fir'aun yang dipakai untuk meneror rakyatnya sendiri, yang dia konotasikan sebagai buzzer. Fir'aun katanya juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzer yang dapat bayaran tinggi. Jadi jangan bilang ini adalah sebuah kebetulan. Peluang Amin Rais bisa membicarakan topik yang sama dengan Cak Nun secara spontan, itu sangat kecil peluangnya. Apalagi dia mengungkit istilah buzzer. Makin kelihatan jelas arah pembicaraannya kemana. Jadi bisa disimpulkan Amin Rais hanya melanjutkan isu heboh ini, lalu menggorengnya sedemikian rupa supaya tetap dibicarakan oleh publik. Yang bilang ini hanyalah kebetulan, berarti belum paham sifat Amin Rais yang sesungguhnya. Kemungkinan besar dalam hati, dia ikut senang dengan ucapan yang dikatakan Cak Nun. Amin Rais adalah contoh paling tepat untuk menggambarkan seseorang yang sudah benci akut terhadap pemerintah. Kadang kalau dipikir-pikir, harusnya lebih baik Partai Umat dulu tidak usah diberikan kesempatan kedua untuk verifikasi ulang. Gagal ya gagal aja, ngapain kasih kesempatan kedua? Saya sudah prediksi dari awal, kalau diberi angin segar, Partai Umat pasti akan besar kepala. Amin Rais pasti akan kembali lupa daratan. Bapak satu ini ibarat raja yang tidak sadar kalau dirinya sudah lengser, tidak laku dan tidak lagi diinginkan publik. Bahkan kalau mau dibilang publik sudah sangat muak dengan orang ini. Kalau ada orang tua yang kelakuannya tidak sesuai dengan usianya, mungkin Amin Rais adalah orang yang sangat tepat. Memang Partai Umat mau gimana pun tetap tak akan lolos ke Senayan pada pemilu nanti. Tapi jauh lebih bagus kalau misalnya dulu KPU lepehin aja partai ini dan biarkan Amin Rais merengek karena partainya gagal verifikasi. Itu jauh lebih menghibur ketimbang memberikannya kesempatan kedua, lalu jadi lupa daratan dan kembali menyindir pemerintah. Mungkin Partai Umat diberi kesempatan kedua karena Amin Rais terus rewel soal konspirasi yang dibuatnya. Istana diseret dan dijadikan kambing hitam. Partai Umat seolah jadi partai terbesar di dunia sehingga istana ketar-ketir dan berusaha menyingkirkan partai ini. Ngapain coba takut dengan Amin Rais? Mayoritas rakyat pun sudah bosan dengan drama yang dia buat. Dramanya murahan, tidak laku, rating rendah dan tidak dipedulikan. Kalaupun dulu dia mau menyalahin siapapun, ya biarkan saja. Toh, partai kecil tidak ikut pemilu juga bukan berita heboh. Ibarat dalam perlombaan lomba lari. Yang menang pastilah yang larinya paling kenceng. Misalnya Citah. Sedangkan partai ini ibarat hanya seperti siput yang tak akan menang lomba. Cak Nun memulai hujatan kepada Jokowi, lalu minta maaf setengah hati tanpa menyebut nama secara langsung. Lebih cenderung minta maaf ke keluarga sendiri dan mengaku kesambet.
Dan kata kesambet inilah yang kembali menjadi kontroversi dan perbincangan banyak orang. Bahkan kata kesambet ini membuat Cak Nun dibully habis-habisan dan banyak sekali meme yang beredar di media sosial. Silakan kalian cari sendiri. Ya, tapi Jokowi santai tidak merespon. Jokowi memang sampai detik ini tidak pernah melaporkan siapapun yang menghinanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan Gibran lebih keren lagi, tidak mempermasalahkan ucapan Cak Nun. Katanya keluarga tidak mempermasalahkan. Dia juga bilang ngapain lapor-lapor, kayak kurang kerjaan aja. Hujatan terhadap Jokowi dianggap masalah sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan. Dengan demikian, derajat Jokowi dan keluarganya makin ditinggikan. Tidak mudah untuk menghadapi hujatan dengan santai tanpa reaksi apa-apa. Butuh kesabaran ekstra keras untuk tidak terpengaruh dengan apapun kata orang. Sedangkan yang menghina, biasanya lebih buruk dari yang dihina. Semakin Jokowi dihujat dan semakin dia tenang, maka semakin kelihatan kualitasnya sebagai orang bijaksana. Orang yang hebat takkan goyah dan terguncang oleh komentar-komentar kelas teri. Ibarat ikan kakap, takkan sudi meladeni ikan teri. Orang-orang seperti Amin Rais, Cak Nun dan lain-lain adalah orang yang mencari perhatian karena emosi terlampau meledak-ledak. Sudah tua tapi masih belum lulus mengendalikan emosi. Kalah jauh dengan Jokowi yang selalu sabar bahkan bisa tersenyum. Sesekali memang Jokowi kadang menyentil dan menyindir. Itu pun pakai bahasa yang halus dan sewajarnya. Bukan dengan makian, kata kasar, apalagi sampai gebrak meja. Coba bayangkan, Jokowi sudah merasakan langsung berbagai macam hinaan yang kadang tidak bisa kita bayangkan. Pernah dia disebut terkait dengan PKI, keluarganya Cina. Bahkan Ibu Iriana juga pernah jadi sasaran hinaan terkait foto bersama dengan ibu negara Korea Selatan. Kalian pasti sudah tahu. Tapi semua itu disikapi dengan biasa. Tidak ada kemarahan, ancaman, bahkan pelaporan. Justru ini membuktikan pihak yang menghina adalah yang paling hina. Terlalu gampang membenci dan berbuat hina. Mereka tidak bisa mengontrol emosi dalam dirinya, sehingga harus dilampiaskan dengan marah-marah dan maki-maki. Semakin mereka menghina, semakin tidak punya harga diri. Semakin terlihat kualitas jeblok. Amin Rais, Cak Nun, Rizik, dan banyak lagi. Mereka terlalu tebal muka, tidak merasa malu, parahnya lagi jarang merasa bersalah, dan sulit meminta maaf meskipun bersalah. Mereka ini orang-orang yang parah, paket komplit. Kalau mau melihat sikap mental tidak mudah goyah, tirulah Jokowi. Mau belajar sabar level dewa, Jokowi adalah masternya. Tidak mudah bersabar di saat banyak serangan hinaan bertubi-tubi. Tapi kalau mau belajar gampang marah, kebablasan mengoceh, belajarlah dari kelompok sebelah. Mau menjadi orang yang temperamen tinggi, dikit-dikit ngamuk, belajarlah dari mereka. Mau menjadi orang yang gampang tersinggung, yang dikit-dikit main hajar, senggol dikit bacok, maka belajarlah dari Kadrun. Oke? Sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.